Pada tahun 1921, Belanda menyelesaikan pembangunan salah satu jalur kereta api termahalnya di Indonesia. Dengan panjang rute 82 km saja, jalur ini mempunyai jembatan terpanjang, terowongan terpanjang, dan juga pemandangan pantai selatan Jawa. Sayangnya, pada 1980-an, jalur ini harus ditutup bersama dengan jalur cabang lainnya pada saat itu. Usulan jalur kereta api ke wilayah pesisir selatan Priangan Timur sudah ada sejak tahun 1900-an. Ada dua pihak swasta yang mengajukan pembangunan jalur tram pada 1908. Rute yang diajukan adalah rute dari stasiun SS di Banjar menuju Parigi dan rute Banjar hingga Pamengpeuk, Garut. Rute panjang ini disetujui pemerintah. Akan tetapi, saat itu hal ini tak dilanjuti oleh pihak yang mengajukannya. Rute Banjar Parigi sendiri sudah dilakukan studi kelayakannya pada 1903 hingga 1904 dan direncanakan untuk membawa hasil bumi yang berupa beras, gula, serta kelapa. Sebelumnya, pembangunannya ditolak pemerintah dan juga perusahaan kereta api negara Hindia Belanda karena dinilai terlalu ambisius dan tidak akan menguntungkan. Namun setelah mendapat dukungan dari Bupati Priangan, perizinan dan pembiayaannya pun kemudian diberikan pemerintah Belanda pada Juli 1911. Walau begitu, perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau SS lah yang ditunjuk langsung sebagai pengelola jalur ini. Biaya sebesar 5 juta gulden dialokasikan untuk pembangunan dan setelahnya SS akan menjadi pemilik dan operatornya. Walau awalnya diusulkan sebagai jalur tram, SS merealisasikan jalur ini sebagai jalur rel berat. Relnya menggunakan ukuran R25 dan R33, serta lebar sepur 10-67 mm seperti jalur SS lainnya. Pada 15 Desember 1916, segmen pertama antara Banjar hingga Kalipucang pun dibuka. Segmen ini hampir semuanya berupa daratan rendah. Namun ada satu terowongan sepanjang 281 meter di dekat stasiun Banjar yang dibangun, yang kemudian dikenal sebagai terowongan Philips atau Batu Lawang. Kondisi yang sangat berbeda ada di segmen setelah stasiun Kalipucang. Jalur harus melewati daerah pegunungan yang cukup ekstrim. Rutenya pun dibuat berkelok-kelok agar gradien tanjakan bisa dibuat serendah mungkin. Dalam 10 km setelah Kalipucang saja, ada 3 terowongan dan 6 jembatan panjang 100 meter lebih yang dibangun. 3 terowongan adalah Hendrik dengan panjang 108 meter, Juliana panjang 157 meter, dan Wilhelmina dengan panjang 1116 meter. Jembatan-jembatan pun juga tak kalah megah. Dengan salah satu yang paling terkenal adalah Jembatan Cikacepit atau Cipamotan dengan panjang 310 meter. Dibuat dengan derek yang didatangkan dari Jerman, jembatan ini mempunyai rangka dan pilar tresel baja. Bagian atas pilarnya mempunyai girder panjang 15 meter, dan setiap pilarnya dihubungkan dengan girder baja panjang 21 meter. Desain yang sama juga digunakan pada jembatan Cipebongkongan dan Cikabuyutan dengan panjang yang lebih pendek. Jembatan Cikacepit dan terowongan Wilhelmina pun menjadi sebuah rekor sebagai jembatan dan terowongan kereta api terpanjang di Hindia Belanda saat itu. Jalur ini bahkan menjadi tujuan penelitian mahasiswa Sekolah Arsitektur Batavia, di mana KLB dijalankan pada 13 Desember 1919 menuju stasiun Pangandaran yang saat itu belum dibuka. Jalur menuju Parigi akhirnya dibuka SS pada 1 Januari 1921. Namun pada 1 Juli kemudian, segmen sepanjang 4 km hingga Cijulang ditambahkan karena stasiun Parigi yang dirasa kurang cocok sebagai titik ujung atau terminus. Membuat panjang total akhir rute menjadi 82 km, dilengkapi 4 terowongan, 54 jembatan, dan 18 perhentian.
membuat jalur ini sebagai jalur dengan jumlah terowongan terbanyak dalam jarak yang terpendek. Namun biaya pembangunannya sendiri membengkak hampir 2 kali lipat menjadi 9,5 juta gulden, sekitar 116.000 gulden per kilometernya. Menjadikannya juga sebagai salah satu jalur termahal yang dibangun SS di Hindia Belanda. Di stasiun Banjar, percabangan jalur ini sendiri terbilang unik. Emplasmennya dibuat terpisah dari jalur utama arah Bandung dan Yogyakarta, membuat stasiunnya berbentuk sebagai stasiun pulau. Percabangan ada di sebelah barat, dengan jalur menuju Cijulang berbelok ke arah kiri. Ada 21 perhentian di jalur ini pada 1935, dengan stasiun besar ada di Banjarsari, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Parigi, dan Cijulang. Sementara sisanya berupa halte kecil saja. 7 jadwal perjalanan kereta dari arah Banjar beroperasi setiap harinya, di mana 3 jadwal melayani hingga Cijulang, sementara sisanya hanya melayani hingga Banjarsari saja. Selain jembatan dan terowongan megahnya, jalur ini juga mempunyai pemandangan yang sangat indah. Di antara halte Sumber dan Ciputra Pinggan, rutenya ada di atas lereng yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Bahkan, menjadi satu-satunya jalur kereta api yang mencapai pesisir pantai selatan Jawa ini. Pada operasionalnya, lokomotif tank engine buatan Jerman tahun 1892 digunakan untuk menarik kereta di jalur ini, dengan rangkaian yang biasanya adalah campuran kereta penumpang dan gerbong barang. Walau pada 1930-an lokomotif yang digunakan ini digantikan dengan lokomotif Malay seri 500 atau yang kemudian dikenal sebagai BB10. Akan tetapi terlepas dari semua kemegahan dan keindahannya, jalur ini justru dirasa menjadi merugikan bagi pemerintah Belanda. Hal ini terutama akibat angkutan barang dan penumpang yang ada ternyata tidak sesuai dengan perkiraan awal, membuat biaya besar untuk membangun jembatan dan terowongan tidak pernah bisa tertutupi. Frekuensi perjalanan kereta juga sudah berkurang, menjadi 4 kali pulang pergi saja dalam seharinya. Walaupun memberi berbagai manfaat seperti membuka akses baru ke daerah-daerah yang dilaluinya, saat itu SS bahkan sempat berencana untuk menghentikan operasional dan menutup jalur ini. Namun beruntungnya hal tersebut tidak terjadi pada saat itu, dan jalur Banjar Cijulang pun tetap terus dibuka hingga Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan Jepang, jalur antara Pangandaran dan Cijulang bersamaan dengan beberapa jalur yang lainnya sempat dibongkar, di mana material-materialnya kemudian dipakai Jepang untuk jalur kereta api di daerah jajahannya yang lain. Jalur ini dibangun kembali oleh Jawatan Kereta Api atau DKA, sehingga operasional pun dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, lalu lintas dan angkutan yang ada di jalur Banjar Cijulang kembali mulai mengalami peningkatan. Pada 1953, stasiun Banjarsari menjadi perhentian yang tersibuk dengan melayani 169.000 penumpang dan 6.300 ton barang di tahun itu. Meski beberapa halte kecil pada masa ini juga sudah menghilang. Pada 12 April 1960, salah satu kereta lokal tujuan Banjar mengalami insiden. Lokomotif bernomor BB1004 dan satu kereta tipe CR di belakangnya anjlok dan terguling saat memasuki halte Batu Lawang pada pukul 11.30 siang. Sayangnya tak ada informasi yang lebih detail dari peristiwa ini. Jalur Banjar Cijulang pun terus disibukkan sepanjang tahun 1960-an. Saat itu nama julukan Sikuik yang diberikan untuk lokomotif uapnya juga banyak dikenal penumpang maupun para warga di sekitar jalur ini. Akan tetapi, memasuki dekade 1970-an, persaingan pun mulai muncul dengan sudah berkembangnya angkutan jalan raya. Hal itu bahkan membuat beberapa jalur cabang ditutup akibat tidak bisa bersaing. Walau begitu, jika menurut hasil penelitian dan analisa konsultan asal Jerman Timur dan Australia pada 1972, jalur Banjar Cijulang ini dianggap masih lebih ekonomis dan menguntungkan jika dibanding dengan angkutan jalan raya.
Meskipun begitu, pada masa ini sarana lokomotif yang digunakan sudah mulai uzur, di mana lokomotif BB10 sendiri sudah menginjak umur 70 tahun. Pada Oktober 1970, ada 3 lokomotif sekaligus di jalur ini yang mengalami gangguan. Akibatnya, penumpang saat itu terpaksa dipindahkan ke angkutan bus untuk sampai ke tujuannya. Beruntungnya hal itu tak berlangsung lama, di mana pada pertengahan 1970-an, lokomotif uap BB10 akhirnya digantikan dengan lokomotif diesel hidrolik BB300.